Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang meluangkan waktu membaca dan menyimak kisah ini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan hati yang tenang di sela-sela rutinitas harian, entah sepulang kuliah, selesai bekerja, atau sekadar mencari teman begadang. Cerita ini hadir sebagai pengantar, bukan untuk menekat-nakuti, melainkan untuk menemani. Di Yogyakarta, kota yang dikenal ramah dan bersahaja, ada banyak warung nasi sederhana yang jadi penyelamat perut lapar. Harganya murah, porsinya cukup, dan rasanya tak pernah istimewa, tapi selalu dirindukan. Salah satunya berdiri tak jauh dari sebuah kampus swasta, tersembunyi di antara kos-kosan dan bengkel motor. Warung itu hampir tak pernah sepi. Pagi, siang, malam, selalu ada orang datang dan pergi. Tak ada yang aneh pada pandangan pertama. Pemiliknya ramah, pegawainya cekatan, dan suasananya hangat seperti rumah singgah bagi mahasiswa rantau. Namun, seperti banyak kisah di kota ini, ada hal-hal kecil yang sering luput diperhatikan. Kalimat-kalimat ringan yang terdengar biasa, kebiasaan sederhana yang dianggap wajar. Sampai suatu hari, satu persatu kejadian kecil itu mulai tersambung, membentuk cerita yang jauh lebih gelap dari sekadar nasi murah dan warung ramai. Cerita ini akan membawa kita menelusuri 8 bab, perlahan, pelan, sebelum semuanya banner-banner terbuka. Warung nasi itu berdiri sederhana di pinggir jalan sempit, tak jauh dari sebuah kampus swasta di Yogyakarta. Tidak ada papan nama besar, hanya spanduk lusuh bertuliskan nasi murah, kenyang, yang warnanya sudah pudar dimakan matahari. Namun siapapun yang sering melintas di jalan itu pasti tahu, warung ini hampir selalu ramai, dari pagi sampai larut malam. Di jam-jam sibuk, deretan motor memenuhi sisi jalan. Mahasiswa dengan ransel lusuh datang berkelompok, sebagian masih mengenakan jaket ojek online keluar masuk tanpa henti, menunggu pesanan dibungkus cepat. Sesekali warga sekitar mampir, sekadar makan siang, atau membawa pulang lauk untuk keluarga. Suasananya riuh tapi hangat. Suara piring beradu sendok dayedek, dan obrolan ringan yang bercampur tawa. Menu di warung itu sebenarnya biasa saja. Nasi putih, sayur lodeh, tempe goreng, telur balado, dan beberapa lauk sederhana lain. Rasanya tidak pernah disebut istimewa, tapi harganya yang murah membuat banyak orang kembali. Yang penting kenyang, begitu kata sebagian besar pelanggan. Dan warung ini memang selalu menepati janji itu. Pemilik warung, Pak Wiryo, adalah sosok yang mudah disukai. Usianya sekitar 50-an, bertubuh agak berisi, dengan senyum yang nyaris tak pernah lepas dari wajahnya. Ia hafal banyak pelanggan tetap, tahu siapa yang biasa minta nasi sedikit lebih banyak, atau siapa yang suka berutang dulu lalu bayar belakangan. Anehnya, Pak Wiryo hampir selalu mengizinkan. Rezeki sudah ada yang ngatur, katanya ringan. Sambil menyendokkan nasi, orang-orang mengenalnya sebagai pemilik warung yang dermawan. Beberapa kali terlihat ia memberi makan gratis pada tukang becak atau orang tua yang lewat. Saat bulan tertentu, ia juga menyisihkan uang receh ke dalam kaleng kecil di dekat kasir, katanya untuk sedekah. Hal-hal semacam itu membuat warungnya terasa bukan sekadar tempat makan, tapi juga tempat singgah di balik ramainya warung. Ada 3 pegawai yang setiap hari bekerja tanpa banyak suara. Yang pertama, Andi, pemuda lulusan SMA yang cekatan dan jarang mengeluh. Ia biasanya bertugas mengantar pesanan dan membersihkan meja. Kedua, Sari, perempuan muda yang pendiam, tangannya lincah di dapur, hafal urutan pesanan meski antrean mengular. Yang terakhir, Bima, paling muda di antara mereka, bertugas di kasir dan membantu apa saja yang diperlukan. Ketiganya datang dari latar belakang sederhana. Mereka bekerja keras, saling membantu, dan menganggap warung itu seperti tempat belajar hidup. Pak Wiryo memperlakukan mereka dengan cukup baik. Setidaknya begitu yang terlihat. Tidak ada bentakan keras, tidak ada potongan gaji aneh. Semua berjalan wajar. Seperti wareng-wareng kecil lainnya di kota ini, hari-hari di warung nasi itu mengalir pelan namun pasti. Pagi dibuka dengan aroma nasi baru matang, siang dengan antrean panjang, malam dengan obrolan lelah para pekerja dan mahasiswa. Tak ada yang terasa ganjil, tidak ada yang perlu dicurigai. Semua tampak normal, hangat dan bersahaja.
Dan mungkin justru disitulah segalanya bermula, di tempat yang terlihat paling aman, paling biasa, dan paling tidak menimbulkan pertanyaan. Pak Wiryo bukan orang yang banyak bicara panjang lebar soal hidup, tapi ia punya kalimat andalan yang hampir selalu keluar saat warung sedang ramai, atau ketika uang di laci kasir terlihat menumpuk. Yang penting laku, katanya sambil tersenyum kecil, urusan nanti saja dipikir. Kalimat itu terdengar ringan, bahkan terkesan santai. Andi dan Bima sering mengangguk setuju, menganggapnya sebagai bentuk kepasrahan orang tua pada nasib. Di kota seperti Yogyakarta, sikap semacam itu bukan hal aneh. Banyak orang hidup dengan prinsip hari ini cukup, besok dipikir belakangan. Namun bagi Pak Wiryo, kalimat itu lahir bukan semata-mata dari rasa pasrah. Ada ketakutan yang jarang ia sertakan. Warung nasi ini bukan usaha pertamanya. Beberapa tahun lalu, ia pernah mencoba membuka usaha serupa di tempat lain, tapi gulung tikar karena sepi, modal habis, utang tersisa, dan rasa malu menumpuk. Pengalaman itu membekas, membuatnya selalu waspada, bahkan berlebihan, terhadap kemungkinan bangkrut. Setiap kali hujan turun dan pelanggan berkurang, wajah Pak Wiryo berubah muram. Ia akan lebih sering mondar-mandir, menghitung uang di laci kasir berulang kali. Saat harga bahan pokok naik, ia termenung lama di dapur, memandangi karung beras seolah sedang berdialog dengan pikirannya sendiri. Zaman sekarang susah, gumamnya suatu malam, tanpa benar-benar mengajak siapapun bicara. Di tengah kegelisahan itu, kebiasaan kecil mulai terlihat. Setiap sore sebelum maghrib, Pak Wiryo selalu menyisihkan sejumlah uang dari hasil penjualan. Hari itu, uang tersebut ia lipat rapi, lalu dimasukkan ke dalam amplop coklat atau plastik hitam kecil. Ia tidak pernah menghitungnya di depan pegawai, melakukannya dengan tenang dan tertutup. Buat sedekah, katanya singkat saat Sari pernah bertanya. Kalimat itu cukup membuat Sari mengangguk dan tersenyum kecil. Dalam pikirannya, Pak Wiryo adalah orang baik yang tahu caranya berbagi. Bahkan, kadang ia melihat Pak Wiryo berwudu di belakang warung, lalu duduk sebentar seolah berdoa sebelum menutup hari. Bagi para pegawai, citra itu semakin menguatkan keyakinan mereka. Mereka sering membicarakannya saat warung sepi. "Lo bos kayak gini," kata Andi suatu malam. "Iya, masih mikirin sedekah," sahut Bima. Tak ada satupun dari mereka yang merasa perlu bertanya lebih jauh, kemana uang itu sebenarnya pergi, atau sedekah seperti apa yang dimaksud Pak Wiryo. Sendiri tampak semakin yakin dengan kebiasaannya. Setiap kali warung ramai, ia terlihat lebih tenang. Setiap kali ada pelanggan baru, senyumnya mengembang lebih lebar. Ia mulai percaya bahwa selama ia menyisihkan sebagian rezeki, usahanya akan terus dijaga. Keyakinan itu tumbuh pelan-pelan, mengisi celah ketakutan dalam dirinya. Usaha itu harus diusahakan, katanya suatu hari, sambil menepuk bahu Andi. Kalau cuma nunggu, bisa keburu habis. Kalimat itu terdengar seperti nasihat biasa. Tidak ada yang terasa salah, tidak ada yang mencurigakan. Semuanya tampak seperti usaha seorang lelaki parubaya yang hanya ingin bertahan hidup di tengah kerasnya ekonomi. Belum ada yang tahu bahwa cara Pak Wiryo mengusahakan rezeki perlahan mulai melenceng, dan keyakinan yang ia bangun diam-diam akan menuntut bayaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan Pak Wiryo menyisihkan uang semakin rutin dan teratur. Tidak pernah absen, terutama setiap malam Jumat, saat jam menunjukkan hampir pukul 10 malam dan pelanggan mulai berkurang. Ia akan menutup laci kasir lebih cepat dari biasanya. Tangannya cekatan mengambil beberapa lembar uang, bukan recehan, tapi lembaran yang masih rapi, lalu dilipat perlahan. Berbeda dari dugaan para pegawai, uang itu tidak pernah dimasukkan ke dalam kotak amal atau diserahkan kepada siapapun. Pak Wiryo justru mengeluarkan plastik hitam kecil dari saku celananya. Plastik itu tampak baru, bersih, dan selalu sama. Ia memasukkan uang tersebut ke dalamnya, mengikat mulut plastik dengan simpul sederhana, lalu menyimpannya di tas kecil yang jarang ia bawa kemana-mana. Tak satu pun pegawai berani bertanya lagi. Mereka hanya saling bertukar pandang, lalu kembali pada pekerjaan masing-masing. Dalam pikiran mereka, mungkin Pak Wiryo punya cara sendiri untuk bersedekah. Tidak semua kebaikan harus diumumkan, begitu pikir mereka. Setiap malam Jumat, setelah warung benar-benar tutup,
Pak Wiryo selalu punya alasan untuk menyuruh pegawai pulang lebih dulu. Kalian capek, besok masih kerja, saya bereskan sendiri, katanya sambil tersenyum. Awalnya hal itu terasa wajar, tapi lama-kelamaan, pola itu menjadi terlalu rapi untuk diabaikan. Andi pernah lupa membawa ponselnya dan kembali ke warung setengah jam setelah pulang. Lampu dapur sudah mati, tapi dari halaman belakang, ia melihat Pak Wiryo berdiri sendirian, membelakangi warung. Tangannya bergerak pelan, seperti sedang meletakkan sesuatu di tanah. Andi memilih tidak menyapa. Ada aneh yang membuatnya mundur perlahan. Hanya rasa tidak enak yang sulit dijelaskan. Tempat yang sering didatangi Pak Wiryo itu sebenarnya tidak istimewa, hanya sudut halaman belakang, dekat pohon mangga tua yang jarang berbuah. Tanahnya sedikit lebih gembur dibanding bagian lain, seolah sering disentuh atau digali ulang. Tak ada tanda apapun yang mencolok, tidak ada bau menyengat, tidak ada benda mencurigakan. Di hari-hari berikutnya, suasana warung tetap normal. Pelanggan tetap datang, tawa masih terdengar, dan uang terus mengalir. Bahkan beberapa mahasiswa baru mulai menjadikan warung itu langganan. Murah dan selalu ramai, kata mereka, seolah ramainya warung menjadi bukti bahwa semua berjalan baik-baik saja. Namun ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Sari kadang mencium bau tanah basah di dapur, padahal tidak hujan. Bima pernah merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah halaman belakang saat ia sendirian di kasir malam-malam. Tidak sampai menimbulkan ketakutan, hanya cukup untuk membuat mereka menoleh sebentar, lalu menggelengkan kepala. Pak Wiryo sendiri terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Wajahnya jarang murung, langkahnya ringan. Setiap selesai menyisihkan uang, ia tampak lega, seperti seseorang yang baru saja menunaikan kewajiban penting. Alhamdulillah, gumamnya pelan suatu malam, setelah memasukkan plastik hitam ke dalam tasnya. Tak ada kejadian buruk, tak ada musibah, tak ada tanda-tanda mengerikan. Semua berjalan seperti biasa, terlalu biasa, dan justru disitulah letak keganjilannya, seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Tak seorang pun di warung nasi murah dekat kampus swasta di Yogyakarta itu menyadari bahwa apa yang mereka anggap sebagai sedekah sebenarnya tidak pernah benar-benar sampai, dan sesuatu yang seharusnya diberikan dengan ikhlas kini hanya tertimbun diam-diam bersama niat yang mulai menyimpang dari jalurnya. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian besar. Ia muncul perlahan, lewat hal-hal sepele yang awalnya mudah diabaikan. Dimulai dari halaman belakang warung, tempat yang selama ini jarang diperhatikan siapapun, kecuali saat membuang sampah atau mencuci peralatan besar. Suatu pagi, Bima menyadari ada bagian tanah yang tampak berbeda. Di dekat pohon mangga tua, tanahnya terlihat lebih gembur dan sedikit cekung, seperti baru saja diinjak atau digali. Ia mengira mungkin tikus atau kucing liar yang membuat lubang kecil. Ia tidak berpikir lebih jauh. Toh halaman belakang memang jarang dirawat dengan rapi, namun hari-hari berikutnya, tanda itu semakin jelas. Lubang kecil itu kadang tertutup, kadang muncul lagi di titik yang hampir sama. Tidak pernah besar, hanya cukup untuk membuat tanah terlihat tidak rata. Anehnya, setiap kali lubang itu tampak baru, Pak Wiryo selalu berada di warung sejak pagi, dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya. Di waktu yang hampir bersamaan, barang-barang kecil mulai sering hilang. Awalnya sandal jepit milik Andi yang biasa ia taruh di dekat dapur. Ia mengira tertukar dengan milik pelanggan. Lalu, seragam kerja Sari yang tergantung di belakang pintu dapur mendadak tidak ada. Beberapa hari kemudian, helm Bima yang ia simpan rapi di rak belakang ikut menghilang. Kayaknya warung ini banyak maling kecil, kata Andi sambil tertawa, berusaha menganggapnya lelucon. Sari hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Barang-barang itu tidak pernah ditemukan kembali, seolah lenyap begitu saja. Pak Wiryo selalu punya tanggapan yang sama setiap kali mereka mengeluh. Sudahlah, nanti juga ada gantinya, katanya enteng. Bahkan sesekali ia mengganti sandal atau memberi uang untuk membeli yang baru. Sikap itu justru membuat para pegawai merasa sungkan untuk curiga lebih jauh. Lagi pula, apa untungnya menyimpan barang-barang bekas pegawai? Di malam hari, ketika warung sudah tutup dan jalan mulai sepi,
Pak Wiryo sering terlihat membawa cangkul kecil atau alat kebun. Ia melangkah ke halaman belakang dengan langkah pelan. Lampu luar sengaja diredupkan. Gerakannya tenang, seolah sudah sangat hafal apa yang harus dilakukan. Menggali sedikit, memasukkan sesuatu, lalu menimbunnya kembali dengan rapi. Keras, tak ada komat kamit mencolok, hanya tarikan napas panjang dan gumaman pelan yang nyaris tak terdengar. Setelah selesai, ia biasanya berdiri sebentar, menatap tanah itu dengan wajah serius, lalu kembali ke dalam warung. Sementara itu, perubahan lain mulai terasa di bagian depan. Warung semakin ramai, bukan ramai biasa seperti sebelumnya, tapi padat, hampir tanpa jeda. Bahkan di jam-jam yang biasanya sepi, pelanggan tetap berdatangan. Ada yang bilang warung ini adem, ada juga yang bilang entah kenapa pengen makan di sini terus. Andi sampai kewalahan mengantar pesanan. Sari nyaris tidak punya waktu untuk duduk. Bima menghitung uang dengan tangan pegal. Anehnya, tidak ada promosi, tidak ada menu baru, tidak ada perubahan besar apapun. Semua terasa sama, kecuali jumlah orang yang datang. Laris terus ya Pak, ujar Bima suatu malam. Pak Wiryo tersenyum lebih lebar dari biasanya. Alhamdulillah, berkah, jawabnya singkat. Tak seorang pun dari mereka menghubungkan ramainya warung dengan barang-barang yang hilang atau lubang kecil di halaman belakang. Semua dianggap kebetulan. Rezeki sedang baik, pikir mereka. Dan di kota seperti Yogyakarta, cerita warung kecil yang tiba-tiba laris bukanlah hal aneh. Padahal di balik tanah yang tampak biasa itu, satu persatu benda pribadi telah dikubur. Bukan sebagai sampah, bukan pula sebagai kenangan, melainkan sebagai penanda awal, sesuatu telah dimulai. Dan seperti tanah yang kembali diratakan, tak ada yang menyadari bahwa langkah kecil itu akan membawa akibat yang jauh lebih besar dari sekadar warung yang semakin ramai. Kecelakaan itu terjadi di pagi hari yang seharusnya biasa saja. Andi pamit lebih dulu dari warung karena ingin mengambil uang kiriman di ATM dekat perempatan. Ia masih sempat bercanda, menyuruh Bima jangan lupa mencatat pesanan lauk langganannya. Tak ada firasat apapun. Mesin motornya menyala seperti biasa, dan ia melaju pelan meninggalkan warung. Kurang dari 1 jam kemudian, kabar itu datang. Seorang pengendara ojek online masuk ke warung dengan wajah pucat. Ia bertanya, apakah mengenal Andi, pegawai yang biasa, mondar-mandir mengantar pesanan. Bima langsung berdiri. Jantungnya berdegup lebih cepat saat mendengar kata kecelakaan. Andi tertabrak dari samping oleh mobil yang melaju kencang. Motornya terpental, tubuhnya terhempas ke aspal. Andi tidak meninggal di tempat, tapi kondisinya parah. Warung mendadak sunyi. Sari menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Pak Wiryo terduduk lama di bangku kayu, wajahnya pucat, kedua tangannya saling menggenggam. Ia beberapa kali mengusap wajahnya, menarik napas berat, lalu berdiri dan berkata akan menyusul ke rumah sakit. Hari itu warung tutup lebih cepat, untuk pertama kalinya sejak lama. Namun keesokan harinya, warung kembali buka, bahkan lebih ramai dari biasanya. Pelanggan datang tanpa henti, seolah tidak tahu atau tidak peduli bahwa salah satu pegawai warung sedang berjuang antara hidup dan mati. Uang di laci kasir menumpuk, piring kotor tak sempat mengering. Andi meninggal 2 hari kemudian. Kabar duka itu menyebar cepat. Pelanggan tetap ikut berbelasungkawa. Beberapa mahasiswa menyalakan doa singkat sebelum makan. Semua sepakat menyebut kejadian itu sebagai musibah. Kecelakaan lalu lintas, hal yang terlalu sering terjadi di jalanan kota seperti Yogyakarta. Pak Wiryo terlihat sangat terpukul. Ia datang ke rumah duka, memberi santunan pada keluarga Andi, bahkan menanggung biaya pemakaman. Tangisnya terlihat tulus. Tidak ada yang meragukan kesedihannya. Anak baik, katanya lirik, kerja keras. Namun di sela-sela duka itu, ada hal yang sulit dijelaskan oleh perasaan. Sari mulai menyadari sesuatu yang mengganggu pikirannya. Setiap kali ia melihat halaman belakang, matanya tertuju pada tanah dekat pohon mangga. Lubang kecil itu kini tampak lebih rata dari biasanya. Sialan, baru saja dirapikan. Malam setelah pemakaman, Pak Wiryo kembali menyuruh pegawai pulang lebih awal. Bima sempat menoleh ke belakang sebelum pergi. Dari kejauhan, ia melihat Pak Wiryo berdiri sendirian di halaman, membawa plastik hitam kecil. Bima tidak bisa memastikan isinya, tapi dadanya terasa sesak tanpa alasan jelas.
Hari-hari berikutnya, Bergelen aneh warung semakin laris, bukan hanya ramai, tapi berlebihan. Persediaan nasi sering habis sebelum malam. Pelanggan baru berdatangan, mengaku direkomendasikan teman, meski teman yang dimaksud tidak jelas siapa. Rezeki Pak Wiryo lagi bagus, kata orang-orang. Sari tidak ikut berkomentar. Dalam hatinya, ada perasaan ganjil yang terus tumbuh. Seolah sesuatu telah ditukar. Seolah kehilangan Andi bukan hanya sebuah musibah, tapi bagian dari keseimbangan yang sedang dijaga. Ia tidak punya bukti, tidak punya kata-kata untuk menjelaskannya. Hanya rasa tidak nyaman yang menetap di dada. Pak Wiryo tetap tersenyum, melayani pelanggan, tetap menyisihkan uang setiap malam Jumat, tetap berdiri lebih lama di halaman belakang, di depan semua orang. Ia adalah pemilik warung yang berduka namun tabah. Tak ada yang tahu, atau mungkin belum ingin tahu, bahwa kematian pertama seringkali tidak pernah berdiri sendiri, dan bahwa sesuatu yang diterima dengan cepat biasanya telah dibayar lebih dulu dengan harga yang terlalu mahal untuk disebut sekadar kebetulan. Kepergian Andi meninggalkan ruang kosong di warung. Pekerjaan terasa lebih berat, waktu bergelan lebih cepat, dan kelelahan datang lebih awal. Sari dan Bima mencoba menyesuaikan diri. Mereka bekerja lebih lama, lebih cepat, seolah ingin menutup lubang yang ditinggalkan satu orang. Pak Wiryo tidak memaksa, tapi ia juga tidak menambah pegawai baru. Masih bisa kita atur, katanya. Nanti kalau sudah longgar. Beberapa minggu setelah itu, Sari mulai sering terlihat pucat. Awalnya hanya mengeluh pusing ringan dan mual. Bima mengira itu karena kelelahan. Jam kerja mereka memang bertambah, dan dapur tak pernah benar-benar dingin. Tapi keluhan Sari tidak berhenti. Tubuhnya semakin lemah, nafsu makannya hilang, dan kadang ia harus duduk lama hanya untuk menenangkan napas. Suatu siang, Sari tiba-tiba jatuh terduduk di dapur. Tangannya gemetar, keringat dingin membasahi keningnya. Bima panik dan memanggil Pak Wiryo. Warung kembali ditutup lebih cepat. Untuk kedua kalinya, Sari dibawa ke rumah sakit. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan, darah, ronsen, bahkan observasi beberapa hari. Namun hasilnya membingungkan. Tidak ada infeksi serius. Tidak ada penyakit jelas. Tubuh Sari seperti kehilangan tenaga tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Stres berat mungkin, kata salah satu dokter, atau kelelahan ekstrem. Pak Wiryo mengangguk mendengar penjelasan itu. Di depan Bima, ia terlihat prihatin. Ia membawakan buah, menjenguk rutin, dan membayar biaya rumah sakit tanpa banyak bicara. Yang sabar ya, Ri, katanya lembut. Ikhlas, namanya juga ujian. Kata-kata itu terdengar menenangkan. Tapi, entah kenapa, Sari merasa dingin mendengarnya. Ikhlas, kata itu terngiang di kepalanya, seperti sesuatu yang terlalu sering diucapkan. Ia ingin bertanya, ingin mengatakan bahwa sakit ini terasa berbeda. Setiap malam ia bermimpi berada di dapur gelap, sendirian, dengan bau tanah basah yang menyengat. Tapi ia hanya diam. Sementara Sari terbaring lemah, warung justru mengalami lonjakan pelanggan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Antrean mengular hingga keluar gang. Ojek online menunggu berbaris. Uang mengalir deras, jauh lebih banyak dari hari-hari sebelum Andi meninggal. Bima sampai kewalahan mengurus kasir sendirian. Gila ya, makin ramai aja, ujar seorang pelanggan. Bima hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ada rasa tidak seimbang. Seolah satu hal membaik terlalu cepat, sementara yang lain memburuk tanpa ampun. Beberapa hari kemudian, kondisi Sari tidak juga membaik. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung. Dokter menyarankan rawat jalan dan istirahat total, karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sari dipulangkan, tapi bukan sebagai orang yang sembuh. Pak Wiryo mengantar Sari pulang ke kosnya. Di depan pintu, ia kembali mengucapkan kalimat yang sama. Sabar ya, kalau sudah waktunya, semua akan ringan. Malam itu, Bima melihat Pak Wiryo berdiri lebih lama dari biasanya di halaman belakang warung. Plastik hitam kecil kembali ada di tangannya. Lubang kecil di tanah tampak baru, lebih rapi, lebih dalam. Bima ingin bertanya, ingin berteriak, tapi kakinya terasa berat, seolah ditahan sesuatu. Sari meninggal seminggu kemudian. Sekali lagi, orang-orang menyebutnya musibah, penyakit, aneh, takdir. Tidak ada yang bisa disalahkan. Pak Wiryo kembali terlihat berduka.
Tangisnya kembali pecah di rumah duka. Ia kembali memberi santunan. Semua tampak seperti pengulangan yang menyedihkan. Namun kini, perasaan ditukar itu tidak logi. Bima merasakannya jelas. Dua orang pergi. Warung semakin kaya. Dan di antara keduanya, ada lubang kecil di halaman belakang yang tak pernah banner-banner tertutup. Di kota Yogyakarta yang hangat dan ramah, sesuatu yang gelap sedang tumbuh subur. Diberi makan oleh kesabaran yang dipaksakan dan keikhlasan yang diminta tanpa penjelasan. Sejak Sari meninggal, Bima bekerja sendirian di warung itu. Pak Wiryo sempat berkata akan mencari pegawai baru, tapi hari-hari berlalu tanpa ada satupun orang datang melamar. Anehnya, meski hanya berdua, pekerjaan justru terasa dipaksa berjalan lebih cepat. Pelanggan tak berkurang sedikit pun, bahkan semakin bertambah. Bima sering pulang larut malam dengan tubuh remuk, sementara kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Rasa tidak tenang itu memuncak pada suatu sore, ketika hujan turun deras dan halaman belakang warung becek oleh air. Bima diminta Pak Wiryo membuang sampah. Saat melangkah ke belakang, matanya langsung tertuju pada satu titik di dekat pohon mangga tua. Tanahnya amblas sedikit, membentuk cekungan kecil yang jelas bukan bekas hujan. Entah dorongan apa yang membuat Bima berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri lama, menatap tanah itu, sampai akhirnya mengambil kayu bekas dan mengorek. Perlahan tanahnya lunak, seolah sering digali dan ditutup kembali. Tak sampai sedalam lengannya, ujung kayu itu menyentuh sesuatu yang keras. Bima berhenti bernapas sesaat. Ia berlutut, menggali dengan tangan kosong. Lumpur menempel di jari-jarinya. Perlahan, sebuah benda muncul. Helm. Helm hitam yang sudah kusam. Helm milik Andi. Bima yakin, retakan kecil di sisi kanan masih terlihat jelas. Tenggorokannya tercekat. Ia menggali lagi. Kain seragam muncul. Berikutnya, terlipat rapi meski sudah lembab. Bau tanah bercampur sesuatu yang apak menusuk hidungnya. Sandal jepit, ikot pink, barang-barang kecil lain yang pernah ia lihat sehari-hari, yang dulu dianggap hilang entah kemana. Tangan Bima gemetar hebat saat ia hendak menutup kembali lubang itu. Matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Sepotong kertas kecil, terbungkus, plastik, tipis. Dengan napas tersendat, ia membukanya. Tulisan tangan itu rapi, tegas, dan singkat. Andi, Sari. Di bawahnya, satu nama lagi. Bima. Dunia terasa menyempit. Suara hujan mendadak terdengar jauh, seperti datang dari tempat lain. Kertas itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lumpur. Bima mundur beberapa langkah, sampai punggungnya membentur tembok dapur. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Semua potongan kejadian kini menyatu, barang yang hilang, lubang kecil yang selalu muncul, kematian yang datang berurutan, dan yang semakin kaya di atas semuanya. Ketakutan yang selama ini hanya berupa firasat, kini berubah menjadi kenyataan yang kasar dan dingin. Bima menutup kembali lubang itu dengan tergesa, seolah tanah bisa menyimpan rahasia itu lebih dalam. Tangannya kotor, lututnya basah, tapi ia tak peduli. Ia masuk ke warung dengan langkah goyah, berusaha bersikap normal ketika Pak Wiryo memanggil dari depan. "Sudah dibuang sampahnya?" tanya Pak Wiryo santai. Bima mengangguk cepat. Ia tidak berani menatap wajah pria itu lama-lama. Untuk pertama kalinya, senyum ramah Pak Wiryo terlihat berbeda. Terlalu tenang, terlalu yakin. Malam itu, Bima tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di bangku warung setelah tutup, menatap meja-meja kosong. Dalam kepalanya, satu pikiran berputar tanpa henti. Namanya sudah ditentukan. Di kota yang selama ini ia anggap ramah dan aman, di sudut sunyi Yogyakarta, Bima akhirnya mengerti bahwa ia bukan lagi sekadar pegawai. Ia adalah bagian dari perhitungan. Dan sejak namanya dikubur di tanah itu, waktu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Sejak menemukan namanya sendiri di kertas kecil itu, Bima tidak pernah benar-benar tenang. Tidurnya dangkal, mudah terbangun oleh suara kecil, bahkan oleh detak jam dinding di kamarnya sendiri. Setiap kali memejamkan mata, bayangan lubang kecil di halaman belakang selalu muncul, lengkap dengan bau tanah basah dan tulisan namanya yang terasa seperti cap vonis. Keesokan harinya, ia datang ke warung dengan kepala penuh kecurigaan.
Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia hitung. Tanggal, hari, jam, kebiasaan Pak Wiryo, semua dicatat diam-diam di kepalanya. Dan perlahan, pola itu terlihat. Andi kecelakaan pada malam Jumat Kliwon. Sari mulai sakit parah tepat setelah malam Jumat berikutnya. Setiap kejadian besar selalu berdekatan dengan hari yang sama. Hari ketika Pak Wiryo menyuruh pegawai pulang lebih awal. Hari ketika plastik hitam kecil itu berpindah tangan. Hari ketika halaman belakang kembali dirapikan. Ini bukan rangkaian musibah acak, ini urutan. Bima mulai membuka kalender di ponselnya, menghitung mundur. Setiap 40 hari, tidak pernah meleset jauh. Selalu ada sesuatu yang diambil, dan sebagai gantinya, warung melonjak tajam. Omset naik, pelanggan membludak, rezeki datang deras, hampir berlebihan. Sore itu, Pak Wiryo terlihat sangat tenang. Ia bahkan bersenandung kecil saat menghitung uang. Senyum di wajahnya bukan lagi senyum lelah, melainkan senyum puas. Seperti seseorang yang tahu rencananya. Berjalan tepat, capek ya, sendirian, kata Pak Wiryo sambil menepuk bahu Bima. Bima menahan diri agar tidak tersentak. Sentuhan itu terasa dingin. Nanti kalau sudah lewat ini, semua bakal lebih ringan. Lanjutnya, kalimat yang terdengar seperti penghiburan, tapi kini terasa seperti ancaman. Malamnya, Bima memberanikan diri mengintip dari balik pintu dapur. Ia melihat Pak Wiryo membawa cangkul kecil dan plastik hitam, berjalan menuju halaman belakang. Tidak ada ragu dalam langkahnya, tidak ada doa keras. Semua dilakukan seperti rutinitas biasa, seperti orang menyiram tanaman. Di sanalah Bima sadar sepenuhnya. Ritual ini tidak dilakukan karena putus asa semata. Ini sistem, teratur, bertahap. Setiap korban sudah dipilih sejak awal. Pribadi hanyalah penanda, nama di kertas hanyalah pengingat, dan lubang kecil itu adalah antrean. Bima menutup mulutnya agar tidak bersuara. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut mati, tapi karena menyadari betapa dinginnya perhitungan. Ia bukan manusia di mata Pak Wiryo. Ia adalah bagian dari biaya operasional. Pagi berikutnya, Bima melihat tanggal di kalender. 2 hari lagi malam Jumat. Dadanya sesak. Tangannya dingin, semua terasa terlalu dekat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika ia kabur, apakah urutan akan berhenti? Atau namanya tetap akan diambil dengan cara lain? Ia teringat wajah Andi, senyum Sari, dan lubang kecil yang kembali diratakan setiap selesai satu nama dicoret. Di sudut kota yang selalu ia anggap aman, di gang sempit dekat kampus swasta di Yogyakarta, Bima akhirnya mengerti satu hal yang paling menakutkan. Ia bukan takut mati, ia takut bahwa kematiannya sudah dijadwalkan. Malam itu, Bima tidak langsung pulang. Warung sudah tutup, kursi-kursi dibalik, dan lampu depan dipadamkan. Hanya lampu dapur yang masih menyala redup. Bau nasi sisa dan minyak goreng menggantung di udara. Di halaman belakang, tanah terlihat rapi, terlalu rapi seolah baru saja disentuh. Bima menarik napas panjang. Ia tahu, jika tidak berbicara malam ini, ia mungkin tak akan punya kesempatan lain. Pak Wiryo duduk di bangku kayu dekat kasir, menghitung uang dengan tenang. Tumpukan lembaran terlihat lebih tebal dari biasanya. Saat menyadari Bima masih di sana, ia mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Kok belum pulang?" tanyanya santai. Bima mendekot, jantungnya berdentum keras. "Pak, saya tahu soal lubang di belakang." Tangan Pak Wiryo berhenti bergerak. Senyumnya tidak hilang tapi menggaras. Beberapa detik berlalu dalam diam yang berat. Lalu napas panjang dan pelan, seperti seseorang yang akhirnya lelah berpura-pura. "Kamu sudah lihat ya?" katanya. Bukan marah, bukan panik, hanya datar. Bima mengangguk. "Nama saya juga ada di situ." Pak Wiryo bangkit, melangkah ke dapur, lalu kembali dengan segelas air. Ia menaruhnya di meja, mendorongnya ke arah Bima. "Duduk," katanya. "Kalau sudah tahu, sekalian saja dengar semuanya." Pengakuan itu mengalir tanpa air mata. Pak Wiryo bercerita tentang kegagalannya di masa lalu, tentang rasa takut bangkrut, tentang malam-malam panjang ketika ia merasa hidupnya ditentukan oleh angka di laci kasir. Ia bercerita tentang seseorang yang memberinya jalan, bukan dengan janji kaya mendadak, tapi dengan aturan yang jelas dan terukur. Tidak gratis,
kata Pak Wiryo. Semua rezeki ada harganya. Bima mengepalkan tangan. Rezeki, Pak. Itu nyawa. Pak Wiryo tersenyum tipis lagi. Kamu masih muda. Kamu pikir usaha bisa jalan tanpa korban? Lihat sekeliling. Orang-orang kerja sampai sakit. Kecelakaan di jalan. Mati karena capek. Bedanya, saya jujur sama diri sendiri. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Bagi Pak Wiryo, Andi dan Sari bukan korban, mereka adalah bagian dari usaha, komponen yang dianggap sah. Karena semua orang bekerja dengan risiko. Setiap malam Jumat, lanjutnya, saya hanya memastikan keseimbangan. Sedekah itu niat, barang-barang itu penanda, nama itu urutan, tidak asal. Don, saya, suara Bima bergetar. Saya apa? Pak Wiryo menatapnya lama. Bagian berikutnya, jawabnya tenang. Kalau semua berjalan, setelah ini warung benar-benar aman. Kata aman terdengar kejam di telinga Bima. Aman bagi siapa? Warung yang berdiri kokoh di atas penderitaan, uang yang mengalir dari kehilangan, senyum pelanggan yang dibeli dengan kematian orang-orang di dapur. Bima berdiri. Dadanya panas oleh marah dan takut yang bercampur. Bapak salah, rezeki bukan begitu. Pak Wiryo menggeleng pelan. Itu versi kamu. Versi saya, rezeki harus dibayar. Dan saya sudah membayar. Di luar, angin malam menyapu halaman belakang. Tanah tetap diam, menyimpan nama-nama. Di gang sempit dekat kampus swasta di Yogyakarta, sebuah warung berdiri tegak, ramai, laris, dan terlihat berkah. Bima melangkah mundur, menyadari satu kebenaran pahit. Selama keyakinan sesat itu dianggap wajar, penderitaan akan selalu dicatat sebagai biaya. Don Ayakini, hanya satu baris berikutnya dalam pembukuan yang dingin. Malam Jumat itu akhirnya datang. Bima tidak kembali ke warung. Setelah percakapan terakhir dengan Pak Wiryo, ia memilih pergi sebelum matahari terbenam. Ia tidak membawa apa-apa, selain pakaian di badan dan ponsel di saku. Tidak ada pamit, tidak ada pesan, hanya satu niat yang terus ia pegang. Hidup tidak boleh dibayar dengan nyawa orang lain, termasuk nyawanya sendiri. Pak Wiryo menunggu. Jam bergeser pelan. Warung tetap buka seperti biasa, bahkan lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Peleng datang silih berganti. Uang masuk tanpa henti. Namun ada satu hal yang berbeda malam itu. Bima tidak ada. Tidak ada yang berdiri di kasir. Tidak ada yang membersihkan meja dengan cekatan. Pak Wiryo mengurus semuanya sendiri. Wajahnya mulai tegang. Keringatnya lebih banyak dari biasanya. Menjelang tengah malam, warung akhirnya sepi. Pak Wiryo berdiri sendirian di tengah ruangan, dikelilingi kursi kosong dan piring kotor. Entah kalinya, uang di laci kasir tidak memberinya rasa tenang. Tangannya gemetar saat mengambil plastik hitam terakhir. Namanya sendiri tertulis di kertas kecil itu, bukan dengan tinta, tapi dengan kesadaran yang datang terlambat. Ia berjalan ke halaman belakang, ke lubang kecil yang selama ini ia rawat seperti rahasia suci. Malam terasa sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara. Saat cangkul kecil menyentuh tanah, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Dadanya sesak, pandangannya berkunang-kunang. Pak Wiryo terjatuh. Tidak ada kecelakaan dramatis, tidak ada darah. Hanya tubuh yang tak lagi kuat menanggung beban yang ia ciptakan sendiri. Keesokan paginya, warung tidak buka. Siang berlalu, malam datang. Tidak ada lampu menyala, orang-orang mulai bertanya. Ojek online tidak lagi menunggu. Mahasiswa kebingungan mencari makan murah. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar. Pak Wiryo ditemukan tak bernyawa di halaman belakang warungnya sendiri. Warung itu ditutup permanen. Uang yang pernah mengalir deras kini tak lagi berarti. Tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mewarisi dengan bangga. Bangunan itu perlahan kosong. Catnya mengelupas, spanduknya robek tertiup angin. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi antrean. Bima mendengar kabar itu dari kejauhan. Ia tidak merasa menang, tidak juga lega sepenuhnya. Yang ada hanya rasa sedih, karena semua ini sebenarnya bisa berhenti sejak awal jika keserakahan tidak dibungkus dengan pembenaran. Di sudut kota Yogyakarta yang ramah dan bersahaja, sebuah warung pernah berdiri di atas penderitaan. Dan seperti semua hal yang dibangun dari cara yang salah, ia runtuh tanpa perlu diruntuhkan. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti,
melainkan mengingatkan bahwa rezeki yang dipaksakan, yang dicari dengan jalan menyimpang, mungkin datang cepat, tetapi ia tidak pernah membawa berkah. Yang tertinggal hanyalah kehilangan, penyesalan, dan kehancuran yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Cerita Nasi Murah, harga nyawa ini sepenuhnya bersifat fiktif. Tokoh, peristiwa, dan alur cerita dibuat untuk kepentingan narasi dan pesan moral, tidak merujuk pada kejadian nyata atau pihak tertentu. Setiap kemiripan hanyalah kebetulan semata.